Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan hari ini Anda ada dalam keadaan sehat. Begitu juga keluarga Anda. Hari ini kita memulai kuliah lagi dalam bentuk kuliah offline, yaitu membuka channel YouTube yang bisa Anda buka kapan saja, dan nanti absensi seperti biasa, ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan pembuktian himpunan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan himpunan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan himpunan, ya, itu ada beberapa, tapi konsep himpunan yang ini nantinya akan dikembangkan di aljabar abstrak dan di mata kuliah yang lain. Yang pertama ada yang dinamakan hukum identitas. Hukum identitas terjadi jika sebuah himpunan yang bernama A digabungkan dengan himpunan kosong, maka hasilnya akan menjadi A. Yang kedua, ya, hukum identitas, himpunan A diiris dengan universal atau dengan semesta, maka hasilnya akan tetap A. Karena ini konsisten, maka ini dinamakan identitas. Yang kedua, ada yang dinamakan hukum nul atau hukum nol atau hukum dominasi. Di mana jika himpunan A diiris dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Kemudian jika himpunan A digabung dengan himpunan U, maka hasilnya adalah U. Himpunan kosong dengan himpunan U itu mendominasi, maka ini disebut dominasi. Kemudian ada yang dinamakan himpunan komplement, hukum komplement. A jika digabung dengan komplement A, maka hasilnya adalah universe atau semesta. Kalau A digabung dengan komplement dari A, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Hukum-hukum ini nantinya akan digunakan untuk memproses pembuktian himpunan. Yang keempat, ada namanya hukum idempotent. Jadi hukum idempotent ini, jika A digabung dengan dirinya, maka tidak berubah. Jika A diiris dengan dirinya, maka tidak akan berubah. Itu dinamakan idempotent. Kemudian ada yang dinamakan hukum involusi. Hukum involusi itu jika himpunan A, ya, dikomplementkan dan dikomplementkan kembali atau komplement dari himpunan A, maka adalah komponen dari komplement himpunan A adalah A. Jadi kalau bukan A, ya A itu sendiri. Nah, kemudian ada yang dinamakan hukum, ya, penyerapan. Jadi kalau A digabung dengan A iris B, ya, A digabung dengan, ya, A digabung dengan A iris B, hasilnya adalah A. Begitu juga, ya, kalau A diiris dengan A gabung B, hasilnya A. Kemudian ada hukum komutatif. Hukum komutatif Anda sudah belajar. A digabung dengan B sama dengan B digabung A. A diiris B sama dengan B diiris A. Ya. Kemudian ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif itu dari posisi A digabung B, C, ini artinya B digabung C diproses baru dihitung A. Ini hasilnya akan sama dengan A digabung dengan B diproses, kemudian digabung dengan C. Begitu juga dengan irisan. A iris B digabung C, ya, proses dulu yang ini, kemudian diiris dengan A, akan sama dengan A dulu diproses dengan B, diiris C.
Kemudian ada yang namanya hukum distributif. Hukum distributif itu dari pendek menjadi panjang. Artinya jika A digabung B iris C, sama saja dengan A digabung B iris A digabung C. Jadi irisnya simpan di tengah, diproses dulu, A digabung B, kemudian A digabung C, baru diiriskan. Ini juga berlaku untuk irisan. Jadi kalau A iris B gabung C, Anda bisa memproses A iris B digabung A iris C. Hasilnya, hasil yang sebelah sini akan sama dengan sebelah sini. Kemudian ada hukum De Morgan di mana komplement dari A iris B ya itu akan sama dengan komplement A digabung dengan komplement B. Kemudian komplement A gabung B itu akan sama dengan komplement A diiris B. Kemudian ada yang namanya hukum nol ya atau hukum 1. Komplement dari himpunan kosong adalah universal dan komplement dari universal adalah himpunan kosong. Kemudian ada yang namanya prinsip dualitas. Artinya dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Jadi posisi dipindahkan ya atau tempat dipindahkan maka ini akan menghasilkan yang benar. Nah, contoh misalnya AS kemudian mobil di kiri depan ya. Kemudian kalau di Inggris ya mobil itu di kiri gitu. Kalau di kita di kanan. Nah, ya. Misalnya begitu. Sama-sama ini. Sama-sama mengerjakan mobil. Mobil di Amerika Serikat ya. Mobil harus berjalan sebelah kanan jalan ya. Kalau di sana sebelah kanan jalannya. Kalau di kita di kiri gitu. Untuk mendahului bila lampu menyala ya, menyala. Belok kanan boleh langsung ke sana. Kalau di kita belok kiri. Ya. Jadi artinya begini, mengemudi itu baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan, dua-duanya juga sama. Ya. Ini yang dinamakan dualitas. Orang menyetir itu menjalankan mobil. Mau setirnya di kiri, mau setirnya kanan, sama. Ya. Prinsip himpunan dualitas, misalkan S adalah suatu himpunan kesamaan, yaitu melibatkan himpunan gabungan, irisan, dan komplement. Jika S diperoleh ya, dari S dengan mengganti misalnya gabungan diganti dengan irisan, hasilnya sama. Irisan diganti dengan gabungan, hasilnya sama. Himpunan kosong diproses hasilnya universal. Universal diproses jadi himpunan kosong. Nah, ini himpunan dualitas itu begini. Ini contohnya. A digabung dengan himpunan kosong tetap A. Artinya dualnya A diiris universal hasilnya A. Artinya proses ini dengan proses ini menghasilkan yang sama. Dua proses ini dinamakan dualitas. Hukum nol. A diiris himpunan kosong hasilnya himpunan kosong. Dualnya A digabung dengan universal, hasilnya universal. Artinya penggabungan atau pengirisan ini hasilnya sama. Yang sesuai. A digabung dengan universal, hasilnya A digabung dengan komplement, hasilnya universal. Dualnya ya A diiris komplement maka himpunan kosong. Ya. Kemudian hukum idempoten. A digabung dengan A itu akan sama dengan A diiris A. Nah, kemudian hukum penyerapan. Hukum penyerapan itu A digabung A iris B hasilnya A. A iris dulu, ini gabung dulu, baru iris, ini iris dulu hasilnya juga sama. Ya, ini dualnya. Jadi, nah dual ini digunakan untuk membuktikan. Nah, kemudian A digabung, ini komutatif, A gabung B, B gabung A, dualnya A iris B, B iris A. Kemudian hukum asosiatif. Hukum asosiatif itu A ya digabung B digabung C ini di dalam kurung ya. Itu sama dengan A digabung B depan dulu baru belakang. Ini yang tadi kita bahas.
Dualnya apa? Untuk irisan sama hasilnya. Bagaimana dengan hukum distributif? Hukum distributif sama. Kita boleh iris gabung, ya, gabung iris, jadi gabung iris, iris gabung, ya. Kemudian De Morgan komplement dari A iris B sama dengan komplement A gabung, ya, komplement B, atau komplement A digabung hasilnya iris. Dualnya gabung, ya. Dual dari gabung iris, dual dari iris gabung. Artinya ini prosesnya sama. Kemudian hukum 01 juga sama. Nah, jadi kalau dual itu ya A iris B digabung A iris B aksen atau komplement itu sama dengan A. Jadi dualnya bagaimana? Ini lihat dari iris jadi gabung, dari gabung jadi iris, dari iris jadi gabung. Hasilnya tetap A. Kemudian pembuktian himpunan. Pembuktian himpunan itu ya ada banyak cara. Ada banyak cara. Misalkan kalau A iris B gabung C itu dengan A iris B gabung B iris C. Nah, ini bisa dibuktikan dengan hukum-hukum yang tadi. Kemudian pembuktian juga bisa dilakukan dengan menggunakan diagram Venn. Jadi ini kita buat A iris B digabung C. A, B, C. Cari dulu A, B gabung C. B gabung C, hasilnya yang ini. Diarsir. Nah, kemudian diiris dengan A. Kemudian diiris dengan A. Artinya ini A diiris BC dengan A iris B digabung B iris C. Kalau kita arsir ini sama. Nah, kalau sama itu maka ini disebut sama. Jadi Anda mencarinya B gabung C dulu, B gabung C, ini diiris semua, diiris A. Jadi ini semua diiris ya, hitam semua. Kemudian diiris A. Yang iris ini sama, ini masuk. Ya kalau yang ini A iris B, cari dulu A iris B yang ini. Ya, kemudian A iris C, A iris C yang ini. Nah, ini yang di atas sebelah sini. Kalau digabungkan, ya, kalau digabungkan semua nyambung. Jadi diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambar tidak banyak. Kalau tidak banyak bisa. Metode ini mengilustrasikan pembuktian fakta. Jadi dengan menggunakan diagram Venn kita bisa. Tapi syaratnya apa? Jangan terlalu banyak himpunannya. Diagram Venn dianggap dianggap sebagai metode yang valid untuk membuktikan secara formal. Nah, pembuktian bisa juga dengan cara begini, ya. Pembuktian dengan cara begini. Cuman yang ini nanti diperdalam di aljabar abstrak, ya. Ini diperdalam di aljabar abstrak. Jadi kalau yang ini misalkan biasanya gini, ini ada A, B, C. Ya. A itu kalau ada A, B, C, ini probabilitasnya 8. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ini 0, 0, 1, 1, 0, 0. 1 menunjukkan benar, 0 menunjukkan salah. Nah, ini bentuknya ini. Ini nanti di logika juga kita akan pelajari. Jadi kalau A digabung B, A digabung C, A 0, digabung 0, 0. Ya. Kemudian ya, ini B 0, 0, 1 dengan ini ada 1, ini dengan ini 1. Artinya kalau digabungkan ada 1 ini, hasilnya ini. Kemudian ini diproses. Ternyata hasil A digabung B, digabung C, ini 0, 0, 0, 1. Jadi mencari itu gini, ini digabung ini pasti 0. Ya. Ini digabung ini hasilnya 1. Ini gabung ini 1. Pokoknya kalau dua-duanya 0, 0. Kalau salah satu, 1, 1. Nah, hitungan ini menghasilkan 0, 0, 0 begini. Yang ini juga menghasilkan 0, 0 begini. Hasil A iris B gabung C ternyata sama dengan A iris B gabung A iris C. Itu pembuktian dengan menggunakan tabel. Tapi kita juga bisa membuktikan, ya, kita juga bisa membuktikan dengan menggunakan
cara yang lain, yaitu hukum. Jadi misalnya contohnya, misalkan A dan B adalah himpunan. Buktikan bahwa A iris B digabung A iris B aksen sama dengan A. Jadi ketika diproses, nah kita lihat A iris B digabung A iris B aksen itu ternyata sama ada di hukum distributif. Hukum distributif itu kalau ini berarti A-nya aja simpan di sini, irisnya simpan di sini. Nah, B digabung dengan B aksen itu simpan di belakang. Artinya yang ini sama saja dengan ini jika diidentifikasi menggunakan hukum distributif. Ya. Jadi B gabung B aksen menurut hukum komplement, Anda lihat lagi, Anda lihat di buku, itu sama dengan universal. Nah, A diiris universal, maka ini adalah A. Silakan hukum identitas. Dengan demikian, A iris B gabung A iris B aksen sama dengan A terbukti. Kita lanjutkan. Ya. Misalkan A dan B himpunan. Buktikan bahwa A digabung B dikurangi A sama dengan A digabung C. Nah, kita buktikan dulu. A digabung B dikurang A. B dikurang A itu sama dengan B saja. Maka kita tulis B diiris dengan komplement A. Ini definisi selisih. Anda pernah mempelajarinya di selisih. Jadi kalau A dikurangi B itu B saja. Artinya B diiris dengan komplement dari A yang bukan A. Kemudian kalau sudah kita tahu begini, ya, ini ada gabungan, ini ada irisan, maka lihat hukum distributif. Dari pendek ini bisa diperpanjang menjadi A-nya simpan di sini, gabungnya simpan di sini, B-nya disimpan di sini. Nah, irisannya simpan di tengah ini, cari A ya ya. A digabung dengan A aksen. A digabung dengan A aksen sama dengan universal. A digabung dengan B, kita tidak tahu. A digabung B, iris U, maka adalah dirinya sendiri. Ini hukum Midon. Dengan demikian bahwa A digabung dengan B dikurangi A, itu hasilnya A digabung. B ini terbukti. Jadi gitu caranya. Nah, sekarang kita lihat. Buktikan bahwa untuk sembarang A, B, ya ini yang tadi, dengan posisi begini, ya, dengan posisi seperti ini, Anda ya bisa, maaf ya, dengan posisi seperti ini Anda bisa ya memproses, ya, Anda bisa memproses, memproses menggunakan, ya, memproses menggunakan hukum-hukum yang ada. Tapi sebenarnya kalau Anda ingin memprosesnya dengan menggunakan apa? Menggunakan diagram pen juga boleh. Tapi ini disuruhnya begini. Dalam matematika itu jika Anda memproses, lihat petunjuknya. Kalau hanya buktikan tanpa ada petunjuk, Anda boleh dengan menggunakan diagram pen. Tapi kalau buktikan dengan menggunakan hukum, maka harus wajib begini. Kita lihat bukti dengan menggunakan hukum. Jadi A digabung komplement A iris B, ya. Kalau kita panjangkan menurut hukum distributif berarti ini A digabung dengan A aksen A digabung dengan A aksen, irisnya simpan di sini, kemudian A ya digabung dengan B. Ini hukum distributif, silahkan lihat. A digabung dengan A aksen itu universal menurut hukum komplement. Jadi yang ini berubah jadi U,
irisnya simpan di sini, kemudian A iris A. Nah, berdasarkan hukum identitas, kalau universal diiris ya, dengan A iris B, maka hasilnya adalah A digabung B, hukum identitas. Nah, ya. Yang kedua, A diiris, A aksen gabung B. Kalau yang tadi iris, dipanjangkan seperti tadi, A iris A digabung A iris B. Hukum distributif A nah, diiris dengan komplement himpunan kosong. Kemudian yang ini kita turunkan, penghubungnya adalah gabungan. Kalau ini digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah A iris B. Dengan demikian, A iris A aksen gabung B itu A sama dengan A iris B. Begitu juga yang atas. Nah, pembuktian bisa juga menggunakan definisi. Pembuktian definisi itu nanti teman-teman mahasiswa akan pelajari di materi yang bukan himpunan ini. Jadi himpunan itu nanti di aljabar abstrak kita akan bertemu, kemudian di analisis real juga akan bertemu. Nah, kita lanjutkan. Nah, misalnya kita melihat contoh ini. Misalkan A adalah himpunan bagian dari himpunan semesta. Tuliskan operasi-operasi beda setangkup ini, setangkup yang kemarin udah ya. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi ya A di setangkup U itu hasilnya adalah A. Jadi ini A-nya dikurang U digabung A dikurang A. Ya, ini proses setangkup. Maka hasilnya adalah A. Begitu juga yang ini. A setangkup komplement ya tinggal A dikurangi A aksen digabung dengan A aksen dikurangi A. Maka hasilnya universal. Ini diproses berdasarkan, ya, ini diproses berdasarkan, ya, diproses berdasarkan hukum-hukum yang ada. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan. Para mahasiswa bisa bertanya di YouTube, bisa bertanya via WA, atau silakan bertanya sesuai dengan keinginan mahasiswa. Terima kasih, mudah-mudahan Anda sehat semua. Ya, jangan lupa Anda ngabsen. Informasi absen itu sekarang individual, saya yang bukan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.